Haruskah aku pasrah? Story by Fujika, part 46, Penyelamat. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Biana hendak ke toko yang ada di depan kompleks. Ia ingin membeli bahan kebutuhan dapur dan sabun cuci pakaian. Namun, Biana ragu untuk pamit ke Naina, mengingat Naina akan sendiri sepeninggalnya nanti. Akan tetapi, ia sangat membutuhkan barang tersebut. Apalagi hari semakin sore dan sebentar lagi maghrib. Non, Bibi mau izin ke toko. Apa tidak apa-apa kalau Bibi tinggal sebentar? Tidak apa-apa, Bi. Lagi pula, sebentar lagi Amira akan datang. Dia sudah berjanji menemaniku malam ini. Jawab Naina. Kalau begitu, Bibi berangkat dulu. Ingat ya, Non, jangan buka pintu kalau bukan Amira atau orang yang Non kenal yang datang. Baik, Bi. Sahut Naina mengangguk. Tak jauh dari rumah Naina. Bagaimana? Apa kalian sudah berhasil? Tanya Laluna melalui sambungan ponsel kepada orang sewaannya. Rupanya orang-orang sewaan Laluna sudah sejak tadi mengintai rumah Naina. Mereka berencana akan bereaksi ketika maghrib tiba, di mana sebagian penghuni kompleks tengah sibuk beribadah. Belum, Nona, kami masih memantau di sekitar rumahnya. Sahut salah satunya yang kini sedang berpura-pura sebagai penjual rujak keliling. Sedang seorang lainnya masih duduk di dalam mobil dan bersiap menerima instruksi dari temannya tadi. Ketika melihat Biana keluar dari pagar dengan menggunakan motor metik milik Naina, ia pun menyudahi percakapannya dengan Laluna. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, ia lalu memberi kode kepada temannya. Rencana A yang ia sepakati bersama temannya batal dan beralih ke rencana B, yang mana mereka tidak perlu menunggu hingga maghrib tiba untuk memulai aksi mereka. Sementara itu, Hendra baru saja memarkirkan mobilnya. Ia buru-buru memasuki lobi rumah sakit Kartika hendak menemui Naina. Ia mengira jika Naina masih berada di rumah sakit itu karena Mamah Sumi yang masih membutuhkan perawatan. Dengan sabar, ia berdiri di depan lift menunggu lift terbuka. Di saat pintu lift terbuka, Dr. Gibran dan beberapa orang lainnya keluar. Hendra, sapa Dr. Gibran. Hai Gibran, apa kabar? Hendra mengulurkan tangannya dan disambut oleh Dr. Gibran. Baik, ngomong-ngomong siapa yang sakit? Tanya Dr. Gibran heran, sebab ini pertama kalinya Hendra ke rumah sakit itu. Aku kesini mencari seseorang, ungkap Hendra. Seseorang? Siapa? Tanya Dr. Gibran, penasaran. Mungkin kamu tidak tahu, namanya Naina. Mamanya dirawat di rumah sakit ini karena penyakit ginjal. Jelas Hendra. Naina. Apa Naina yang kamu maksud adalah gadis yang mengalami kebutaan karena kecelakaan beberapa minggu yang lalu? Tanya Dr. Gibran memastikan. Iya, benar. Jawab Hendra, antusias. Tapi mamanya Naina sudah meninggal saat Naina menjalani operasi karena kecelakaan itu. Dan sekarang Naina tidak lagi tinggal di rumah sakit ini. Dia sudah pulang ke rumahnya. Beber Dr. Gibran. Benarkah? Dr. Gibran mengangguk. Ternyata begitu banyak yang telah kamu lalui sendiri, Naina. Aku sungguh merasa tidak berguna. Apa aku boleh meminta alamat rumahnya? Minta Hendra bertanya. Mari ikut aku, ajak Dr. Gibran. Setelah mendapatkan alamat rumah Naina, Hendra pun segera menuju ke sana. Naina, maafkan aku. Aku sudah bersalah padamu. Tapi kenapa kamu harus berbohong padaku? Kenapa kamu tidak jujur jika hari itu sebenarnya kamu datang, bahkan menungguku sampai malam? Dan bodohnya aku, percaya begitu saja dengan kebohongan yang kau ucapkan. Di saat yang sama, Zio bersama Arga juga dalam perjalanan menuju rumah Naina. Seperti biasa, kunjungan Zio kali ini untuk melihat keadaan Naina tak lupa dengan membawakan makanan kesukaan gadis cantik itu. Pintu rumah Naina terketuk dari luar. Naina mengalihkan perhatiannya, menunggu orang yang mengetuk tadi memanggil namanya. Apa Amira sengaja ingin mengisengi aku? Gumam Naina sebab belum juga mendengar suara teriakan Amira. Awas kamu Amira. Lirihnya seraya berjalan mendekati pintu dibantu oleh tongkat di tangannya. Perlahan Naina memutar kunci, kemudian menekan gagang pintu. Apa itu kamu Amira?
Bukannya mendapat jawaban, Naina justru mendapat serangan dari 2 orang yang tidak dikenalnya. "Siapa kalian?" pekik Naina sambil meronta, berusaha melepaskan diri. Begitu berhasil, ia berlari asal hingga kepalanya membentur sudut sebuah lemari kayu. Ia meringis kesakitan, namun ia tidak mengacuhkan keningnya yang terluka. Ia hanya peduli dengan keselamatannya saat ini. "Amirah, kamu di mana? Siapapun tolong aku." Naina kembali berlari, namun sayang, kedua orang tersebut menjangkau dirinya. Naina hendak berteriak meminta tolong, akan tetapi mulut Naina seketika dibekap oleh salah satu di antaranya. Dengan kekuatan penuh, Naina menggigit tangan yang menutup mulutnya itu. Refleks, orang itu menarik tangannya dan mendorong Naina hingga terjerembab ke lantai. Naina meraba sekitarnya, dan ia pun mengetahui jika saat ini dirinya berada di samping meja makan. Ia bangkit lalu meraba permukaan meja makan tersebut. Alhasil, tangannya menemukan beberapa buah gelas serta sendok dan garpu dalam sebuah wadah. Sementara itu, Hendra menyusuri jalan kompleks mencari letak rumah Naina. Berbekal selembar kertas yang diberikan oleh Dr. Gibran, ia keluar dari mobilnya dan berjalan perlahan mendekati pagar rumah yang tertera pada lembar kertas tersebut. Benar, ini rumahnya. Lirihnya yakin. Ketika hendak memasuki pagar, sebuah mobil berwarna silver mengalihkan perhatiannya. Mobil siapa ini? Apakah Naina sedang ada tamu? Setelahnya, ia kembali mengayunkan kakinya menuju teras. Tak ada satupun alas kaki di sana, membuat Hendra melirik mobil itu lagi. Apa itu mobil tetangga Naina? Ia ingin mengetuk pintu rumah yang tengah terbuka itu, namun suara pecahan kaca membuatnya bergegas memasuki rumah. Dan alangkah terkejutnya Hendra menyaksikan Naina ditarik dengan paksa oleh 2 orang pria asing. Dari jarak ini juga, Hendra dapat melihat darah segar mengalir dari dahi Naina, serta tangan dan kaki yang juga berdarah akibat tergores pecahan beberapa gelas yang Naina lemparkan tadi. "Lepaskan dia!" teriak Hendra. Salah satu dari mereka melepaskan Naina, lalu menyerang Hendra. Perkelahian pun terjadi. Beberapa kali orang sewaan Laluna melayangkan pukulannya, namun dihalau dengan mudah oleh Hendra. Berbeda dengan pukulan Hendra yang sering tepat sasaran. Orang itu pun terjatuh karena merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Melihat temannya ambruk, orang yang mencekal Naina akhirnya maju menggantikan temannya yang terluka. Namun sama saja, ia pun tak mampu mengalahkan Hendra. Segera ia meraih benda tajam yang terselip di pinggang celananya dan mengarahkannya ke Hendra. Beberapa kali Hendra berhasil menghindar, akan tetapi pada serangan berikutnya, lawan Hendra berhasil melukai lengan kirinya. Mengetahui dirinya tak akan mampu menandingi Hendra meski Hendra terluka, segera ia membantu temannya berdiri lalu melarikan diri. Naina syok mendengar Hendra meringis kesakitan. Seketika kepalanya terasa pusing dan akhirnya terjatuh. Beruntung, Hendra dengan sigap berhasil meraih tubuhnya sehingga tak sampai menimpa kerasnya lantai. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.